Kita mulai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020 dengan agenda penyampaian rancangan kanun program legislasi Aceh prioritas tahun 2020 yang dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mengawali pembukaan masa sidang ini, mari kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Tuku Syifa Albi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Aceh, yang terhormat Gubernur Aceh atau yang mewakili, yang terhormat para unsur Forkopimda Aceh, yang terhormat Sekretaris Daerah Aceh, para asisten Sekda Aceh, staf ahli Gubernur Aceh, Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Sekda Aceh, yang terhormat para kepala instansi vertikal, yang terhormat Sekretaris DPR Aceh beserta jajarannya, yang terhormat para ketua OKP, LSM, para wartawan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga masih dapat hadir di gedung Dewan yang terhormat ini. Selawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, serta salam sejahtera pula kita sampaikan kepada para keluarga dan sahabat-sahabat baginda Rasulullah sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, pada tanggal 26 Desember 2004, 16 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan kebesarannya. Musibah yang maha besar datang ke tempat kita, mengambil semua yang kita punya, termasuk saudara-saudara kita. Musibah tersebut telah membuka dan menggugah mata dunia untuk melihat kita sebagai manusia. Walaupun hidup berbeda suku dan bangsa, namun karena kemanusiaan, mereka datang membantu kita. Perdamaian pun hadir bersemi di tanah Aceh ini. Setiap tanggal 26 Desember pun kita sama-sama mengingat dan mengenang peristiwa gempa dan tsunami Aceh. Semoga saudara-saudara kita yang menjadi syuhada 16 tahun lalu berada di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi kita yang ditinggalkan menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita menundukkan kepala, kita sedekahkan Ummul Al-Quran. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan penetapan program legislasi Aceh Prioritas tahun 2020, berdasarkan keputusan DPR Aceh nomor 3/DPRA/2020 tentang penetapan program legislasi Aceh Prioritas tahun 2020, dapat kami sampaikan bahwa di penghujung tahun 2020 kita telah dan akan menyelesaikan 8 rancangan kanun Aceh dari 10 rancangan kanun yang sudah kita tetapkan bersama pemerintah Aceh dalam program legislasi Aceh Prioritas tahun 2020, dan 1 rancangan kanun non prolega prioritas atau kumulatif terbuka. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan informasi perkembangan pembahasan sejumlah rancangan kanun Aceh, baik di tingkat komisi, badan legislasi maupun panitia khusus yang telah dibentuk. Adapun perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dari 10 judul rancangan kanun Aceh Prakarsa Pemerintah Aceh, 8 diantaranya akan diparipurnakan pada kesempatan ini. 2 judul rancangan kanun yaitu rancangan kanun Aceh tentang pertanahan dan rancangan kanun Aceh tentang perubahan kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal belum dapat diparipurnakan pada kesempatan ini dikarenakan belum dapat dilakukan fasilitasi dan masih dalam tahap koordinasi secara komprehensif dengan kementerian terkait. 3. 1 judul rancangan kanun non prolega prioritas atau kumulatif terbuka yang dikirim oleh pemerintah Aceh, yaitu rancangan kanun Aceh tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, belum dapat diselesaikan pembahasannya. Sidang Dewan yang terhormat, DPR Aceh telah mengadakan rapat pimpinan dengan agenda rapat koordinasi terkait rancangan kanun Aceh, program legislasi Aceh Prioritas tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020.
Rapat tersebut membahas program legislasi Aceh Prioritas tahun 2020. Dapat kami sampaikan bahwa kita telah dan akan menyelesaikan 8 rancangan kanun Aceh dari 10 rancangan kanun yang sudah kita tetapkan bersama pemerintah Aceh dalam program legislasi Aceh Prioritas tahun 2020. Dan selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 2020 juga dilaksanakan rapat Badan Musyawarah DPR Aceh untuk menetapkan tertib acara dan kegiatan dalam masa sidang tahun 2020 dengan agenda penyampaian rancangan kanun program legislasi Aceh Prioritas tahun 2020. Adapun rancangan kanun Aceh dimaksud terdiri dari: pertama, rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah selesai dilakukan proses pembahasan dan sinkronisasi secara komprehensif dan sistematis dalam pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi 2 DPR Aceh bersama tim pemerintah Aceh. Pelaksanaan rapat dengar pendapat umum, konsultasi dan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kedua, rancangan kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi 3 DPR Aceh bersama eksekutif. Pelaksanaan rapat dengar pendapat umum, konsultasi dan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, rancangan kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi 4 DPR Aceh bersama eksekutif. Pelaksanaan rapat dengar pendapat umum, konsultasi dan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Keempat, rancangan kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Komisi 5 DPR Aceh bersama eksekutif. Pelaksanaan RDPU, konsultasi dan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kelima, rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Panitia Khusus tahun 2020 DPR Aceh bersama eksekutif. Pelaksanaan RDPU, konsultasi dan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Keenam, rancangan kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Badan Legislasi DPR Aceh bersama eksekutif. Pelaksanaan RDPU, konsultasi dan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketujuh, rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang restribusi Aceh yang merupakan rancangan kanun bersifat evaluasi juga telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Badan Legislasi DPR Aceh bersama eksekutif. Pelaksanaan RDPU, konsultasi dan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta tinggal menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri setelah diparipurnakan. Terakhir, rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh yang merupakan kanun evaluasi dan telah selesai dilakukan pembicaraan tingkat pertama oleh Panitia Khusus tahun 2020 DPR Aceh bersama eksekutif. Pelaksanaan rapat dengar pendapat umum, konsultasi dan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta nantinya tinggal menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri setelah diparipurnakan. Sidang Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada komisi-komisi DPR Aceh dan Badan Legislasi DPR Aceh serta Panitia Khusus tahun 2020 DPR Aceh yang telah menyelesaikan pembahasan berbagai rancangan kanun Aceh tersebut. Terima kasih juga kita sampaikan kepada segenap pemangku kepentingan yang telah banyak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tulisan, baik dalam diskusi dan seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh, juga dalam rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan oleh DPR Aceh. Demikian juga terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas tanggapan terhadap sosialisasi yang dipublikasi di media massa dan portal DPR Aceh maupun masukan dalam berbagai kesempatan lainnya. Sidang Dewan yang terhormat, marilah kita mendengarkan penyampaian 8 rancangan kanun Aceh oleh pemerintah Aceh. Marilah kita mendengarkan penyampaian 8 rancangan kanun Aceh prakarsa pemerintah Aceh oleh Saudara Gubernur Aceh. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan masa persidangan DPRA tahun 2020 dalam rangka penyampaian 8 rancangan kanun Aceh. Hari ini Senin 28 Desember 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Paduka yang mulia Wali Nanggro atau yang mewakili, Saudara Ketua, para wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat, saudara anggota Forkopimda Aceh atau yang mewakili, saudara ketua Mahkamah Syariah, saudara rektor Unsyah dan Win Araniri, saudara staf ahli gubernur, saudara pimpinan lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh, para asisten kepala SKPA, Kakanwil dan Kepala Biru Setda Aceh, Sekretaris DPRA beserta dengan segenap jajaran, para wartawan, hadirin hadirat yang berbahagia. Sebelum kami bacakan sambutan ini secara utuh, terlebih dahulu kami mohon maaf pada kesempatan yang berbahagia ini, seyogianya Pak Gubernur Aceh langsung secara fisik menghadiri acara kita pada hari ini, namun pada waktu bersamaan beliau harus hadir menyampaikan dalam agenda pertemuan dengan para ulama di asrama haji Banda Aceh. Mudah-mudahan acara kita ini berlangsung dengan khidmat dan bermakna bagi masyarakat Aceh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi pada acara pembukaan masa persidangan DPR Aceh tahun 2020 dengan agenda penyampaian 8 rancangan kanun Aceh, program legislasi Aceh atau Prolega prioritas tahun 2020. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan Al-Quran dan sunnahnya kepada kita sekalian sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi rahmatan lil alamin. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, dalam masa persidangan ini sebagai pembicaraan tingkat 2, perkenankan kami menyampaikan 8 rancangan kanun Aceh yang telah ditetapkan sebagai program legislasi Aceh prioritas tahun 2020 dan telah selesai dilaksanakan pembicaraan tingkat 1 dalam rapat antara tim pemerintah Aceh dengan badan legislasi, komisi dan panitia khusus DPR Aceh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun. Adapun ke-8 rancangan kanun Aceh dimaksud adalah: pertama, rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Kedua, rancangan Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh. Ketiga, rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan kebencanaan. Keempat, rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian
pemerintah Aceh. Kelima, rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Keenam, rancangan kanun Aceh tentang sistem informasi terpadu. Ketujuh, rancangan kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan haji dan umrah. Kedelapan, rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, dapat kami sampaikan bahawa dalam pembentukan rancangan kanun Aceh tersebut, pemerintah Aceh telah menempuh prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 junto Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah serta ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, pemungutan retribusi Aceh dilakukan untuk mengimbangi pengeluaran pemerintah Aceh yang setiap tahunnya cenderung meningkat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Aceh telah menetapkan dan mengundangkan Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Namun seiring dengan perkembangannya, ternyata masih terdapat potensi baru objek pemungutan retribusi dari beberapa sektor seperti pendidikan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perpustakaan dan arsip, serta beberapa sektor lainnya yang belum masuk dalam Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019. Hal ini menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan Kanun Nomor 2 Tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, berkenaan dengan rancangan Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh, nantinya akan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan industri di Aceh. Rancangan kanun ini sinergi dengan 15 program unggulan Aceh Hebat, yang salah satunya adalah Aceh Kreatif, untuk mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumber daya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkan melalui penyediaan sentra produksi, perlindungan produk, kami ulangi, perlindungan produk untuk membuka ruang lahirnya industri kreatif. Sidang Dewan yang terhormat, penyusunan rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan kebencanaan didasarkan kepada beberapa pertimbangan, antara lain dalam rangka pengurangan risiko bencana dan untuk mengedukasi masyarakat dari ancaman bencana, sehingga perlu diselenggarakan pendidikan kebencanaan secara terencana, terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan. Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan ini berfungsi untuk mengembangkan
seluruh aspek kepribadian dan kapasitas perangkat satuan pendidikan serta masyarakat dalam rangka mewujudkan rakyat Aceh yang tanggap dan siaga terhadap bencana. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, berkenaan dengan pembentukan Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh, dapat kami sampaikan bahawa dasar hukum yang menjadi landasan yuridis pembentukan Kanun Aceh tersebut, yakni Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, dalam pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 133 tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, menyatakan bahawa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah atau peraturan gubernur. Oleh karena itu, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sebelum pemerintah Aceh menetapkan peraturan gubernur mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, harus terlebih dahulu mencabut Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Hadirin yang kami hormati, pemerintah Aceh bercita-cita dapat mewujudkan derajat kesehatan secara optimal bagi masyarakat Aceh. Keberadaan rokok yang mengandung zat psikoaktif yang berbahaya menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya derajat kesehatan masyarakat Aceh. Selain itu, keberadaan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Berdasarkan cita-cita tersebut, maka pemerintah Aceh pada tahun 2020 ini mengusulkan Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok yang akan menetapkan kawasan-kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan formal dan informal, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, arena olahraga, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh pimpinan dan garis miring atau penanggung jawab KTR, kawasan tanpa rokok. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, Rancangan Kanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu akan mengembangkan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Melalui pelayanan aplikasi sistem informasi terpadu dan terintegrasi, diharapkan proses pengelolaan data seperti menambahkan data, menghapus data dan mengubah data cukup dilakukan melalui satu pintu aplikasi saja. Dalam rancangan kanun juga diatur mengenai pengelolaan satu data yang bertujuan sebagai proses perencanaan pembangunan untuk mewujudkan bank data yang terpadu dan terintegrasi dalam sebuah portal data daerah dengan format terbuka. Portal data tersebut diharapkan menjadi acuan bersama oleh seluruh lembaga pemerintahan
dan non-pemerintah di Aceh. Hadirin sidang dewan yang terhormat, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah agar berjalan secara aman, nyaman dan tertib serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam, diperlukan peran aktif pemerintah Aceh sehingga masyarakat mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan dan kepastian dalam pelaksanaannya. Menindaklanjuti hal tersebut serta sesuai dengan amanah dari ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji merupakan salah satu kewenangan pemerintah Aceh sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh yang diatur lebih lanjut dalam Kanun Aceh. Untuk itu, pemerintah Aceh menyusun rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. Rancangan kanun ini juga menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 36, pasal 45, pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, untuk mengatur bahawa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Di samping itu, rancangan kanun ini juga telah menyesuaikan dengan ketentuan terbaru sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sidang Dewan yang terhormat, pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di Aceh selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, juga sejalan dengan tekad pemerintah Aceh untuk menjadikan Aceh sebagai wilayah utama penyangga ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Aceh memprakarsai pengusulan rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Strategi perlindungan petani dalam rancangan kanun ini dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, penyediaan lahan pertanian, kepastian usaha, penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, bantuan dan subsidi, komoditas unggulan, hak kekayaan intelektual, dan penjaminan pemasaran dan akses pasar. Sidang Dewan yang terhormat, terakhir kami memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, pimpinan dan anggota Badan Legislasi, pimpinan dan anggota Komisi, pimpinan dan anggota Pansus DPR Aceh, tim pemerintah Aceh, tenaga ahli, akademisi, praktisi, unsur kementerian terkait, serta stakeholder lainnya yang telah memberikan prioritas waktu, pikiran dan tenaga dalam membahas ke-8 rancangan kanun Aceh ini. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam pembukaan masa persidangan DPR Aceh tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh tertanda Nova Iriansah MT. Terima kasih Pak Bukhari yang mewakili Saudara Gubernur Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesainya penyampaian 8 rancangan kanun Aceh, maka selesai pula acara pokok rapat paripurna pada kesempatan ini. Selanjutnya marilah kita berdoa dan berselawat bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Jufri Ajmi SPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang terakhir, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh hadirin kami silakan untuk berdiri sejenak. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Ashraqal badru alaina faqtafat minhu al-buduru. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك،
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada seluruh hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan, bahwa nanti siang pukul 14 WIB kita akan bertemu kembali pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat pembahas oleh Komisi 2, Komisi 3 DPR Aceh, Komisi 4 DPR Aceh, Komisi 5 DPR Aceh, Badan Legislasi DPR Aceh, dan Panitia Khusus tahun 2020 DPR Aceh terhadap 8 rancangan kanun usul prakarsa eksekutif. Sebelum kami mengakhiri persidangan ini, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, Gubernur Aceh, unsur Forum Pimpinan Daerah Aceh, dan semua saudara-saudara yang telah mengikuti pembukaan masa persidangan tahun 2020 DPR Aceh pada hari ini. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang telah meliput dan memberitakan berbagai proses kegiatan di lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020 dengan agenda penyampaian rancangan kanun program legislasi Aceh prioritas tahun 2020 kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.